Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bertemu kembali di pembelajaran kita, dasar-dasar mikrobiologi dan biokimia. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan lagi pembelajaran kita, yaitu sebelumnya kita lanjutkan, kita akan mereview dulu sebelumnya, mereview dulu pertemuan-pertemuan yang telah kita pelajari. Yaitu pertemuan pertama kita telah mempelajari tentang kontrak kuliah dan juga silabusnya, apa aja yang akan kita pelajari di dalam mata kuliah dasar-dasar mikrobiologi dan biokimia ini. Yang kedua, kita telah mempelajari tentang pendahuluan mikrobiologi, pengertiannya, serta sejarahnya. Yang ketiga, kita telah mempelajari tentang pembungkus sel berupa kapsul, dinding sel, membran sitoplasma, flagela, sitoplasma, ribosom. Di sini ada beberapa struktur mikroorganisme yang kita pelajari. Yang selanjutnya, pertemuan keempat yang terakhir kemarin kita telah mempelajari tentang mitokondria, inti sel, nukleus, pili, lalu sel prokariot dan sel eukariot atau eukariot sama eu atau oi sama eukariot atau oikariot dan pembedanya, dan terakhir kita telah mempelajari tentang virus serta manfaatnya dari virus. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan lagi tentang pembelajaran kita tentang nutrisi mikrobia. Nah, sekarang kita belajar nutrisi mikrobia. Kenapa sih mikrobia itu harus dikasih nutrisi? Harusnya kan ya kita tahu sendiri ya, bakteri ya harusnya dibunuh, dihabiskan, dimusnahkan. Supaya apa? Ya yang kita sadari, yang kita secara umum yang kita ketahui adalah mikrobia atau bakteri itu ya berbahaya bagi tubuh kita, berbahaya bagi kesehatan kita, sehingga ya harus ya dihilangkan atau dikurangkan. Namun di sini di dalam teknik pengendalian pencemaran lingkungan, kita itu sekarang adalah memanfaatkan mikrobia atau mikrobakteri, si bakteri ini untuk mendegradasi polutan yang ada di lingkungan. Jadi kita secara tanda kutip kita mau mempekerjakan makhluk-makhluk halus berupa mikrobia ini. Nah, karena kita memperkerjakan mereka, ya kita kasih apa? Kasih income berupa uangnya bukan berupa uang rupiah kayak gitu ya, uangnya berupa ya nutrisi. Kita memberikan mereka nutrisi makanan sehingga mereka dapat tumbuh dengan subur, berkembang biak dengan baik. Nah, oleh itulah kita hari ini kita akan mempelajari tentang nutrisi mikrobia. Nah, di sini ada pertanyaan pembuka. Why do we study nutrition? Why do we study nutrition? Kenapa sih kita harus belajar tentang nutrisi ini? Nah, di sini ada dua jawabannya. Yang pertama, semua mikroorganisme, termasuk kita juga makroorganisme, makhluk hidup, semua makhluk hidup itu memerlukan nutrien untuk pertumbuhan dan reproduksi. Jadi, ya nutrien itu ya untuk pertumbuhannya dan reproduksinya. Sehingga mereka semakin banyak, tumbuh dengan subur, sehingga dapat mengurangi polutan yang ada di air, yang ada di tanah, yang ada di udara. Nah, yang kedua, nutrien berupa unsur-unsur. Nah, berarti di sini ada unsur-unsur atau senyawa yang dapat digunakan untuk membentuk komponen sel. Jadi, dia itu, nutrien ini, yang kita akan pelajari itu adalah berupa unsur-unsur dan atau senyawa. Jadi, dia itu bisa berupa unsur atau senyawa yang dapat digunakan untuk membentuk komponen sel. Nah, berarti komponen sel yang baru, berarti unsur-unsur dan senyawa ini yang kita berikan nantinya kepada bakteri adalah unsur-unsur atau senyawa yang dibutuhkan oleh bakteri. Misalnya kalau kemarin itu ada bakterinya butuh lipid, berarti ya kita kasih lipid. Bakterinya butuh protein, kita kasih protein. Nah,
bakterinya butuh misalnya selulosa, kita kasih selulosa gitu. Sehingga apa? Sehingga komponen atau unsur-unsur senyawa tersebut dapat membentuk sel baru ini. Sel baru yang dapat digunakan sebagai sumber energi mereka juga guna kelangsungan aktivitas selnya. Itu fungsi dari kenapa sih kita memberikan nutrisi kepada bakteri. Supaya bakterinya kuat, pertama, untuk mencerna polutan tadi. Yang pertama, yang kedua, supaya mereka bisa berkembang biak. Nah, selanjutnya di sini masih juga, why do we study nutrition for microbia? Nah, selanjutnya di sini mempelajari nutrisi mikroba penting sekali untuk memahami. Nah, di sini tanda kuncinya, memahami kehidupan mikroba. Jadi kita mempelajari nutrisi mikroba, apa aja sih yang dibutuhkan nutrisi untuk mikroba ini penting kenapa? Ya kita untuk memahami ya kehidupan mereka. Karena ya makhluk kecil ya, makhluk kecil yang tidak bisa dilihat, makhluk kecil yang tidak bisa dipegang gitu ya, diraba, karena makhluk halus tadi ya kita nggak tahu, mungkin aja di tangan kita ada bakteri, tapi ya kita tidak tahu kan ada nggak bakterinya. Ya kita tahunya dengan pasti dengan melihat di bawah mikroskop. Nah, karena kita tidak tahu, tidak seperti makhluk hidup yang lain, misalnya kucing atau misalnya kelinci, kita tahu nih mereka butuh apa. Kita kasih makan, ketika dia makan berarti dia suka. Ketika dia tidak makan berarti dia tidak suka. Nah, kita tahu akhirnya, oh kucing atau kelinci sukanya makan ini. Beda dengan mikroba. Mikroba kita kasih sesuatu ya kita nggak tahu kan apakah dia suka atau enggak. Nah, dengan kita mempelajari nutrisi ini yang telah dipelajari oleh pendahulu kita siapa? Peneliti-peneliti sebelumnya, maka kita akan memahami kehidupan dari mikroba itu. Untuk itu, kita harus menguasai teknik membiarkan mikroorganisme dalam kultur murni. Nah, itulah karena kita mempelajarinya dari penelitian terdahulu, maka kita ambil nih ilmu-ilmu mereka. Ilmu mereka tentang apa? Tentang teknik membiarkan mikroorganisme dalam kultur murni. Insya Allah nanti ketika ada waktu, kita akan bahas lebih dalam bagaimana sih teknik membiarkan mikroorganisme dalam kultur murni. Selanjutnya, manfaat menguasai teknik pembiakan ini, di sini kan ada teknik pembiakan ya, apa sih manfaat mempelajari teknik pembiakan mikroorganisme? Nah, manfaatnya itu yang pertama untuk dapat memahami mikroorganisme tertentu di alam dengan lebih baik ya. Jadi kita dapat memahami mikroorganisme tertentu yang di alam dengan lebih baik. Karena apa? Karena masing-masing mikroorganisme itu mempunyai karakteristik sendiri-sendiri dan mempunyai ya jenis nutrisi sendiri-sendiri. Yang kedua, dalam dunia industri dapat digunakan sebagai bekal. Ingat di sini ya, ada bekal. Bekal apa? Untuk mengembangkan teknik-teknik mikrobiologi terapan yang lebih sesuai untuk peningkatan produktivitas. Nah, itu yang kedua. Jadi ini bekal kalian nantinya untuk mengembangkan teknik-teknik mikrobiologi terapan. Jadi namanya mikrobiologi ya, mikrobiologi itu luas banget. Nah, ini adalah bekalnya, pintunya ketika kalian ingin nanti mengembangkan teknik-teknik mikrobiologi terapan. Yang ketiga, dalam dunia teknik lingkungan, yang sekarang kalian lagi belajar itu dapat menunjang kegiatan pemantauan kualitas air. Nah, ini juga pemantauan kualitas air. Kenapa? Ketika mikroorganismenya banyak, berarti di air itu banyak polutan. Karena mikroorganisme itu senang pada polutan. Polutan itu sebagai nutrisinya bagi mikroorganisme. Dari situlah nanti dapat kalian ketahui apakah kualitas air ini bagus atau tidak ya dari mikroorganisme tersebut. Khususnya yang menyangkut mikroorganisme patogen. Nah, di sini juga ada patogen. Ya, patogen itu termasuk juga ya untuk kadar air minum ya, misalnya E. coli, coliform. Nah, mengacunya pada mana? Pada baku mutu air minum. Serta untuk pengembangan bioteknologi pengolahan limbah. Ini juga pengembangan bioteknologi. Nah,
Ini ketika kalian nanti mau TA ini bagus banget untuk pengembangan bioteknologi. Jadi kalian memanfaatkan makhluk hidup baik mikroorganisme atau makroorganisme. Kalau makroorganisme seperti apa? Memanfaatkan misalnya tumbuh-tumbuhan untuk menyerap polutan. Nah, itu untuk makroteknologi. Makroorganisme memanfaatkan tumbuh-tumbuhan untuk menjerap polutan. Kalau nanti kalian pelajari ini nanti di semester depan ya ada di bioremediasi. Jadi memanfaatkan makhluk hidup untuk menjerap atau untuk mengambil polutan yang ada di air, di tanah, di udara. Nah, termasuk juga mikroorganisme. Mikroorganisme ini bisa kalian gunakan untuk ya menjerap polutan tadi, menjerap polutan atau menangkap polutan yang ada di dalam air, di dalam tanah atau di udara. Untuk apa? Untuk mengurangi polutan di dalam air, tanah dan udara tadi. Sehingga bioteknologi ini sangat-sangat bermanfaat sekali dalam pengolahan limbah nantinya. Dan ini sangat cocok sekali bagi sarjana teknik pengendalian pencemaran lingkungan untuk mengembangkan minat mereka dan mengembangkan skill mereka atau mengambil TA juga di dalam bioteknologinya nantinya. Mekanisme pengambilan nutrien. Di sini, nah sekarang kita akan mempelajari tentang mekanisme. Yang sebelumnya kita telah mempelajari kenapa sih kita mempelajari nutrisi untuk mikroorganisme. Yang kedua tadi, bagaimana sih bukan bagaimana ya, mengapa kita harus mempelajari teknik pengembangan mikroorganisme. Yang sekarang bagaimana pengambilan nutrien. Mekanisme pengambilan nutrien itu oleh si bakterinya. Nah, di sini ada dua cara mikroorganisme mengambil nutrien. Yaitu yang pertama osmositosis. Yaitu proses pengambilan makanan, kalau osmositosis ini dengan cara menguraikan dulu terlebih dahulu nutriennya di luar sel. Jadi dia uraikan dulu makanannya di luar sel, baru dia diserap melalui membran plasma ke dalam sel. Jadi dia uraikan makanan di luar, setelah terurai baru dia serap, baru dia makan. Ibaratnya kalau misalnya ada ayam satu ekor yang dimasak dipanggang langsung satu ekor belum dipotong-potong. Nah, ketika kalian mau makan, kita mau makan ayam itu nggak mungkin ya satu ekor ayam itu langsung masuk ke dalam mulut, gitu kan, masuk ke dalam mulut, tidak. Tetapi kita ya ambil misalnya pahanya dulu, lalu apakah pahanya langsung masuk ke mulut? Enggak kan juga, tapi kita gigit dulu, kunyah-kunyah, baru masuk ke dalam tubuh kita. Nah, persis sama seperti itu. Jadi, satu ayam itu ibaratnya adalah makanan seutuhnya, lalu kita uraikan terlebih dahulu. Pahanya dulu, paha bawah misalnya, paha sayap misalnya, dadanya, kita robek-robek. Setelah itu baru kita makan. Nah, baru kita serap ke dalam tubuh kita. Nah, itu sistem osmositosis. Ini contoh yang bisa dibayangkan ya. Kalau di mikroorganisme ya dia pecah-pecahkan dulu di luar ya. Nah, yang kedua, nutrien di luar sel tidak dapat melewati membran plasma sebelum diuraikan. Nah, di sini dia nggak bisa melewati membran plasma sebelum diuraikan. Makanya ya dia butuh penguraian terlebih dahulu di luar sel. Dengan bantuan eksoenzim. Nah, karena bakteri nggak punya tangan, kayak kita punya tangan ya, maka penguraiannya di luar itu dia menggunakan ekoenzim yang disekresikan mikroorganisme. Disekresikan maksudnya apa? Dikeluarkan oleh mikroorganisme ke luar selnya. Jadi dikeluarkan eksoenzim ini sehingga masuk ke dalam lingkungan tadi, lalu dia menguraikan makanan itu, baru dia masukkan ke dalam tubuh mereka, baru mereka serap melalui membran plasmanya.
Senyawa hasil penguraian enzimatis tersebut selanjutnya dapat diangkut ke dalam sel. Nah, makanya setelah diuraikan oleh enzim, baru dia bisa diangkut. Nah, nanti makanan di sini juga, di sini ada enzim ya. Nanti kalian akan mempelajari tentang enzim di biokimia. Apa tuh enzim? Apa manfaatnya? Di sini sudah disebutkan ya. Enzim itu salah satunya adalah manfaatnya adalah menguraikan makanan. Nah, tapi untuk selengkapnya nanti kita insya Allah akan pelajari di biokimia. Kelompok mikroorganisme ini disebut osmotrof. Osmotrof, misalnya bakteri dan cendawa. Nah, itu untuk yang pertama, osmositosis. Osmositosis seperti apa? Seperti ini. Jadi misalnya ini adalah bakterinya yang bentuknya persegi panjang ini. Lalu di sini makanannya polisakarida. Berupa polisakarida namanya poli gabungan dari sakarida. Sakarida yang banyak banget membentuk rantai disebut polisakarida. Begitu juga kalau ketika kalian ingin punya banyak istri disebut poligami karena gami banyak istri. Itulah kenapa poli artinya banyak artinya ya. Polisakarida. Nah, polisakarida ini karena bentuknya panjang, rantainya panjang, tidak bisa langsung diserap oleh si bakteri. Dia harus uraikan dulu ke dalam. Dengan cara si bakterinya ini merilis atau mengeluarkan senyawa berupa ekoenzimnya itu berupa hidrolisisnya. Jadi dia mengeluarkan, maaf ya, bukan senyawa berupa hidrolisis. Jadi dia mengeluarkan ekoenzimnya untuk menghidrolisis ya si polisacaridanya ini, sehingga bentuknya ya kayak ini, tidak lagi poli, tapi ya udah bulat-bulat sendiri, sakarida sendiri yang bisa diserap oleh si bakteri. Nah, yang kedua itu adalah fagositosis, yaitu proses pengambilan makanan dengan cara apa? Makanannya dikelilingkan oleh membran plasma. Jadi makanannya ini dikelilingkan dulu oleh membran plasma yang kemudian menariknya ke dalam vakuola. Jadi ibaratnya apa ya? Kalau di kita kayak ular lah, kayak ular. Ular itu kan ketika makan sesuatu yang gede, dia harus membunuh dulu makanannya dengan cara melilitkan tubuhnya ke apa ya? Ke tempat objek makanannya, dililitkan makanannya sehingga si makhluk hidup yang ingin dimakannya itu menjadi tidak bergerak lagi alias mati sehingga dia bisa melahapnya dengan enak gitu. Ini sama dengan ibaratnya ya, bisa kalian bayangkan seperti fagositosis. Jadi dia kelilingkan dulu makanannya, baru dia serap makanannya atau dia tarik makanannya ke dalam vakuola. Di dalam vakuola, zat makanan dicerna oleh enzim-enzim. Nah, ini sama juga. Jadi makanan itu dicerna oleh enzim. Karena enzim ini sangat penting sekali bagi tubuh. Karena ini dia untuk mencerna makanannya menjadi molekul-molekul berukuran lebih kecil seperti asam amino dan gula sederhana. Yang selanjutnya kelompok mikroorganisme ini disebut pagositosis. Nah, fagositosis. Sitosis berarti ya proses pengambilan makanannya. Fagotrof adalah mikroorganismenya, sama dengan yang ini tadi. Osmositosis. Sitosis adalah proses pengambilan makanannya. Osmo adalah jenis mikroorganismenya yang menyerap makanannya setelah diuraikan di luar. Nah, misalnya seperti ini. Ini ada makanan nih. Ini ada makanan yang bakteri tadi ya. Contohnya tadi apa? Protozoa. Berarti di sini adalah protozoa. Ini ada protozoa. Lalu si protozoanya ini dapat makanan. Makanannya ini. Nah, tinggal makanannya. Lalu dikelilingin dulu nih sama membran plasmanya si makanannya ini. Saya tangkap dulu kamu makanan, gitu katanya. Setelah makanannya ditangkap, maka baru vakuolanya mendekat ke makanan. Ini vakuolanya mendekat ke makanan. Nah, ini vakuolanya setelah diserap ya masuk ke dalam sitoplasma. Vakuolanya mengelilingi makanan, lalu ya vakuolanya ini akan menjadikan atau menguraikan si makanannya ini menggunakan si enzimnya tadi ya.
Nah, yang selanjutnya adalah kebutuhan. Kita akan mempelajari tentang kebutuhan, berarti mekanisme pengambilan nutrisi. Itu ada dua ya. Yang pertama osmositosis, yang kedua itu adalah fagositosis. Osmo sama fago. Osmo, fagositosis. Yang kedua itu adalah kebutuhan nutrisi mikroorganisme. Mikroorganisme membutuhkan nutrien untuk sumber energi dan memenuhi kebutuhan biosintesis. Nah, sumber energi dan memenuhi keperluan biosintesis. Sumber energi tentu untuk mereka hidup, beraktivitas, sumber energi. Dan yang kedua, memenuhi keperluan biosintesis. Biosintesis maksudnya apa? Bio maksudnya makhluk hidup, sintesis membentuk atau sintesis membentuk ya atau membentuk hal baru, membentuk sesuatu yang baru. Berarti apa di sini? Untuk meregrenasi atau mereproduksi atau juga membelah diri untuk yang memperbanyak mereka sendiri, untuk memperbanyak sel-sel itu sendiri. Jadi biosintesis itu adalah keperluan biosintesis adalah keperluan untuk memperbanyak dirinya. Cara pengambilan nutrien oleh mikroorganisme dapat berbeda-beda di sini. Jadi bergantung pada spesifik dan ketersediaan nutrien tersebut. Seperti tadi ya, cara pengambilannya yaitu osmositosis sama apa satu lagi tadi pago ya, osmositosis sama fagositosis. Ada dua cara. Yang ketiga, dengan memahami karakter nutrien mikroba ini, kita dapat mengerti akan peran mikroorganisme di alam dan kegunaannya dalam kegiatan sanitasi lingkungan. Sanitasi berarti kebutuhan kita sehari-hari, kebutuhan kehidupan kita sehari-hari. Kecuali kalau sanitasi lingkungan, kebutuhan hidup kita sehari-hari, kecuali untuk minum. Ingat ya, sanitasi adalah kebutuhan sehari-hari kita, kecuali untuk kebutuhan untuk minum. Ini berdasarkan peraturan pemerintah nomor 32 ya kalau nggak salah. Dan pengolahan limbah. Nah, ini untuk pengolahan limbah juga sih materinya. Nah, kita akan sekarang apa saja sih kebutuhan nutrisi mikroorganisme aja. Tadi kita udah panjang lebar ya. Nutrisi itu penting banget buat mikroorganisme. Nah, lalu apa saja yang dibutuhkan? Nutrisi apa saja yang dibutuhkan oleh mikroorganisme? Kita akan bahas sekarang. Yang pertama adalah kebutuhan energi. Nah, kebutuhan energi dibutuhkan mikroorganisme untuk melakukan semua aktivitas sel, yang mana sumber energi berasal dari cahaya matahari. Berarti ada sumber energi yang berasal dari cahaya matahari, ada juga sumber energi yang berasal dari oksidasi senyawa-senyawa kimia. Ada yang berdasarkan cahaya matahari dan oksidasi senyawa-senyawa kimia. Karena sumber energi ini ada dua, cahaya matahari dan oksidasi senyawa-senyawa kimia, maka bakteri itu dikelompokkan menjadi dua juga di sini. Bakteri dikelompokkan menjadi dua, yaitu bakteri fototrof. Foto berarti cahaya ya, foto berarti cahaya, trof. Jadi energinya itu diambil dari cahaya. Cahaya apa di sini? Cahaya matahari. Itu yang fototrof. Kalau yang kedua yang mengoksidasi senyawa-senyawa kimia yaitu kemotrof. Yaitu mendapatkan energi dari senyawa-senyawa kimia ini. Nah, kita bahas dulu terlebih dahulu fototrof. Mikroorganisme yang memanfaatkan sinar matahari untuk sumber energinya. Mikroorganisme fototrof mendapatkan energinya melalui proses fotosintesis ya. Karena ya tadi ya, sintesis sintesis menghasilkan foto cahaya, sintesis menghasilkan. Jadi menghasilkan sesuatu dengan memanfaatkan cahaya. Ini ya, fotosintesis. Di mana cahaya ditangkap oleh pigmen-pigmen peka cahaya, misalnya klorofil. Sudah jelas ini ya. Biasanya ini pelajaran di SMA. Pigmen-pigmen untuk menangkap si cahaya. Energi kimia yang diperoleh dari proses fotosintesis disimpan dalam molekul adenosin
trifosfat. Berarti energi kimia yang diperoleh dari fotosintesis itu disimpan terlebih dahulu di adenosin trifosfat (ATP). Bakteri fototrof ini terbagi menjadi dua kelompok. Jadi bakteri ini lagi dipecah lagi menjadi dua kelompok, yaitu bakteri cyanobacter dan fotosintesis. Bakteri fotosintesis. Cyanobacter atau bakteri cyanobacter itu dia menghasilkan O2. Nah, cyanobacter. Bagus banget ya kalau kita mengembangkan bakteri cyanobacter ini atau fotosintesis ini. Karena kenapa? Karena dia menghasilkan O2. Yang selanjutnya, kalau bakteri fotosintesis, dia menghasilkan O2 dan produk lainnya. Jadi tidak hanya O2 saja kalau fotosintesis, tapi produk lainnya. Kalau cyanobacter itu hanya menghasilkan O2. Nah, sedangkan di sini kemotrof, namanya kemo. Jadi ya, kemo. Jadi dia menghasilkan energi dengan proses menguraikan senyawa-senyawa organik. Nah, di sini melalui proses respirasi dan fermentasi. Karena apa? Dia mengambil senyawa organik ini dalam prosesnya berupa proses fermentasi atau respirasi di sini. Dalam proses tersebut, senyawa-senyawa dioksida senyawa-senyawa dioksidasi secara bertahap. Jadi senyawa oksidasi ini nggak langsung diambil gitu ya, tapi secara bertahap diprosesnya sehingga dapat dihasilkan atau disimpan dalam molekul ATP tadi. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang kebutuhan karbon yang kedua. Kebutuhan karbon diperlukan oleh semua jenis organisme karena merupakan unsur pembentuk komponen seluler yang sangat esensial. Yang pertama tadi kebutuhan energi. Kebutuhan energi itu ada dua tadi ya, melalui sinar matahari. Yang kedua melalui senyawa-senyawa organik. Nah, senyawa-senyawa organik itu apa saja? Nah, di sini akan dijelaskan bahwa yang pertama adalah kebutuhan akan unsur karbon. Nah, atom C atau unsur karbon itu diperlukan oleh semua jenis organisme karena merupakan unsur pembentuk komponen seluler yang sangat esensial. Jadi unsur C itu hampir di semua bakteri memerlukannya karena dia unsur yang sangat esensial bagi mikroorganisme. Termasuk kita juga, unsur C atau atom C itu sangat penting. Atom C pada apa misalnya? Pada karbohidrat tadi. Mikroorganisme itu ada dua kelompok besarnya berdasarkan ya dia memanfaatkan karbonnya ini tadi. Yang pertama itu adalah mikroorganisme heterotrof dan autotrof. Heterotrof sama autotrof. Kalau tadi adalah fototrof sama kemotrof. Foto sama kemo atau kemotrof. Kemotrof. Pakai K ya, kemonya bukan pakai C. Kemotrof. Kalau yang untuk kebutuhan akan karbon itu ada dua, yaitu heterotrof sama autotrof. Hetero sama auto. Kalau hetero itu dia menggunakan sumber karbonnya dari senyawa organik. Nah, dia menggunakan sumber karbonnya dari senyawa organik. Hampir mirip dengan yang si kemotrof. Ya, kemotrof adalah mengambil energinya dari, ingat, kalau kemo mengambil energi, bukan mengambil unsur C atau atom C. Tapi kemo mengambil atau menghasilkan energi itu dari senyawa organik. Kalau yang autotrof itu menggunakan sumber karbonnya dari CO2. Nah, ini juga bagus banget ketika kalian nantinya ingin melakukan penelitian tentang ya, bagaimana mereduksi atau mengurangi senyawa CO2, karbon dioksida, bagaimana mengurangi
karbon dioksida, ya gunakanlah mikroorganisme autotrof ini. Ingat ya, hetero, autotrof. Hetero, dia memanfaatkan karbonnya dari senyawa organik. Kalau autotrof, memanfaatkan unsur karbonnya, menggunakan sumber karbonnya dari CO2. Nah, di sini ringkasan untuk kita tidak pusing, membedakan fototrof sama kemotrof. Dan juga di sini termasuk juga karbonnya itu digunakan untuk sumber energinya. Kita bahas pertama untuk fototrof. Kalau fototrof bakteri yang mendapatkan energi dari cahaya. Nah, sumber energinya dari cahaya. Kalau kemo, sumber energinya dari senyawa organik dan anorganik. Nah, kalau fotolitotrof, belakangnya ada trof juga, tapi di tengahnya ada lito. Fotolitotrof itu sumber energinya sama, tetapi sumber karbonnya yang berbeda, yaitu CO2. Contohnya apa? Kromatium. Jadi ini jenis nama si mikroorganismenya. Yang kedua, fotonya sama, trofnya sama, cuman belakangnya organotrof. Fotoorganotrof, fotolitotrof. Kalau organotrof ya memanfaatkan sumber energi, menghasilkan sumber energinya dari cahaya, lalu sumber karbonnya juga itu dari organik, senyawa organik. Contoh mikroorganismenya apa? Rhodo, Pseudomonas. Yang selanjutnya kemotrof. Jadi kemotrof apa? Kemo, ini ya, kemo berarti menghasilkan energi. Dia menghasilkan energi itu dari senyawa-senyawa organik atau senyawa-senyawa anorganik. Nah, di sini sama kemotrof. Di bawah tengahnya ada litotrof. Nah, di sini apa contohnya? Contohnya itu adalah Thiobacillus. Jadi sumber energinya berupa anorganik, bukan anorganik, tetapi sumber karbonnya itu CO2, bukan anorganik ya ini, tapi organik ya. Kemo, karena kemo namanya kemo tadi ya memanfaatkan senyawa organik untuk kebutuhan energinya. Ingat ya, kemotrof itu memanfaatkan senyawa organik untuk sumber energinya. Jadi ini bukan anorganik tapi organik. Sumber karbonnya berupa CO2. Kalau CO2 ingat-ingat lito, sama lito. Kalau yang organo, kemonya sama trofnya sama, organonya di tengah, itu sumber karbonnya dari senyawa organik. Contohnya apa? Escherichia contohnya ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan lagi tentang kebutuhan nitrogen. Pertama tadi kebutuhan energi, yang kedua kebutuhan karbon, yang ketiga kebutuhan nitrogen. Nah, kebutuhan nitrogen di sini kita harus ketahui dulu nitrogen itu fungsinya buat apa. Nah, nitrogen itu fungsinya untuk membentuk asam amino. Jadi, si nitrogen ini ya fungsinya untuk membentuk asam amino, nukleotida, dan vitamin. Inilah fungsi dari nitrogen. Berarti ketika kalian ingin mengembangkan makhluk hidup, berarti ya ada nitrogen di situ, ada karbon, ada nitrogen di situ. Yang kedua, kelompok mikroorganisme pengikat N2 nitrogen ini terbagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama mikroorganisme pengikat nitrogen simbiotik saling ketergantungan ya, dan yang kedua non simbiotik individualis, nggak mau dia ya, nggak mau bareng-bareng. Itu mikroorganisme. Jadi mikroorganisme untuk nitrogen ini ada simbiotik dan non simbiotik. Nah,
Kita bahas satu-satu. Kalau simbiotik, itu adalah kelompok ini bekerja sama, simbiotik, saling menguntungkan. Nah, saling menguntungkannya di sini misalnya pada akar tumbuhan. Dengan akar pertumbuhan leguminosa untuk mengikat nitrogen dari udara. Jadi dia bersama-sama dengan tumbuh-tumbuhan untuk ya tadi menghasilkan asam amino, nukleotida dan vitamin. Untuk bakterinya ya untuk tumbuh-tumbuhan ya untuk pertumbuhannya juga tadi juga. Jadi bekerja sama untuk mendapatkan nitrogen. Kalau yang kedua non simbiotik berarti dia bisa bekerja sendiri. Di sini dapat mengikat nitrogen tanpa bantuan mikroorganisme manapun. Berarti dia tidak butuh bantuan mikroorganisme manapun. Contohnya apa? Azotobakteri. Nah, yang selanjutnya ini adalah yang keempat. Yang keempat adalah kebutuhan oksigen. Yang pertama kebutuhan energi, yang kedua kebutuhan karbon, yang ketiga kebutuhan nitrogen, yang keempat kebutuhan oksigen. Oksigen itu kenapa dibutuhkan? Nah, karena untuk membentuk molekul-molekul organik seperti nukleotida, asam amino, karbohidrat, dan lain-lain. Nah, sama kayak tadi nitrogen dibutuhkan oleh mikroorganisme, oksigen juga dibutuhkan oleh mikroorganisme. Namun di sini kelompok mikroorganisme yang membutuhkan oksigen itu dibagi menjadi dua kelompok. Jadi dua kelompok, yaitu yang pertama mikroorganisme aerobik, nama mikroorganisme anaerobik. Kalau an dalam bahasa Inggris artinya tidak. Anaerobik. Nah, kalau aerobik itu apa artinya? Kalau aerobik itu mikroorganisme yang membutuhkan oksigen. Jadi dia butuh oksigen untuk apa tadi? Untuk ya hidup mereka, untuk menghasilkan asam amino, di sini nukleotida, karbohidrat, dan lain-lainnya. Karbohidrat karena ya mikroorganisme itu kan ya dia ngambilnya unsur-unsur ya, atom-atom ya. Atom-atom, atom C diambil, atom N diambil, atom O diambil. Nah, semuanya nanti akan digabungkan di dalam tubuh mereka untuk membentuk ini, nukleotida, asam amino, karbohidrat. Beda dengan kita, makhluk hidup. Makhluk hidup itu ngambil yang besar dulu, karbohidratnya, mana si proteinnya berupa ayam, misalnya telur, terus juga ikan, tempe, misalnya proteinnya kita ambil semua, kita makan yang besar-besar itu, lalu diuraikannya di dalam tubuh kita. Protein pecah situ, gitu. Membentuk asam amino, gitu. Beda sama makhluk hidup. Makhluk hidup dia ngambil atom-atom dulu, atom-atom diambil, dipecah-pecah, lalu digabungkan di dalam tubuh mereka. Nah, kalau yang tadi kita balik lagi ya, kalau membutuhkan oksigen disebut aerobik, kalau yang tidak membutuhkan oksigen disebut anaerobik, kalau tidak membutuhkan oksigen disebut anaerobik. Bahkan kalau untuk bakteri anaerob, kehadiran oksigen itu bisa membunuh mereka. Oh, ini saking tidak sukanya oksigen, sampai ketika ketemu oksigen langsung tewas gitu ya. Saking benci sekali mikroorganisme ini terhadap oksigen. Jadi dia tidak mau ketemu oksigen, ketika ada oksigen dia bisa terbunuh. Nah, keadaan anaerob ini. Keadaan anaerob, namanya kita di lingkungan banyak oksigen ya, alhamdulillah lingkungan kita banyak oksigen karena banyak tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan oksigen, sehingga bakteri anaerob ini kesulitan. Nah, bagaimana caranya kita dapat memperbanyak bakteri anaerob ini? Di sini ada beberapa cara untuk dapat membuat lingkungan itu bebas dari oksigen. Bebas dari oksigen. Bagaimana? Yang pertama, menambahkan senyawa reduksi. Jadi ketika kita menambahkan senyawa produksi, oksigennya akan tidak ada atau akan bereaksi dengan senyawa reduksi tersebut. Contohnya adalah natrium trioglikolat. Natrium trioglikolat yang dapat mereduksi kandungan oksigen dalam media. Jadi dia mengurangi senyawa oksigen itu di dalam media. Yang kedua adalah menghilangkan oksigen secara mekanis. Nah, kalau pertama memasukkan senyawa, yang kedua
membuang oksigen secara mekanis menggunakan alat. Dengan cara ini memompa udara ke luar wadah, biarkan yang tertutup. Memompanya menggunakan apa? Di sini menggunakan nitrogen, helium, atau campuran nitrogen dan CO2. Jadi dipompa nih oksigennya keluar dari tempat suatu wadah menggunakan gas, yang gasnya ini berupa nitrogen atau helium atau campuran nitrogen dan CO2. Ingat ya, nitrogen dibutuhkan pada apa? Pada kebutuhan N-nya. CO2 dibutuhkan pada kebutuhan C-nya, O-nya juga. Helium itu netral. Karena dia gas, ya tadi juga. Dan ya tadi. Yang selanjutnya, yang ketiga, mereaksikan maksudnya ini ya. Mereaksikan oksigen menjadi CO2. Nah, kalau yang ini kalau mereduksi mengurangi ya, mengurangi, kalau ini mereaksikan si oksigennya menjadi CO2. Jadi oksigennya ini dihabiskan dengan cara direaksikan untuk menghasilkan CO2. Dengan cara di sini menyalakan lilin pada wadah yang tertutup rapat. Oke. Lilin menyalakan dengan ada apinya ya, api itu menyala karena ada 3 hal. Yang pertama karena ada oksigen, api, segitiga api ya, nanti kalian akan pelajari di ketiga, segitiga api akan menyala karena yang pertama ada oksigen, yang kedua adalah adanya bahan yang mudah terbakar, dan yang ketiga adalah adanya sumber api. Nah, di 3 ini harus ada. Ada sumber api, tidak ada bahan terbakar, ya tidak terbentuk api. Ada bahan mudah terbakar, tidak ada oksigen, juga tidak akan terbentuk api. Apinya akan mati. 3 ini harus ada. Ada sumber api, ada oksigen, tapi tidak ada bahan yang mudah terbakar, ya tidak akan juga terbentuk api. Nah, untuk menghilangkan si oksigennya ini, maka ditaruhlah lilin. Ini wadah, lalu di sini ada lilin, lalu lilinnya di sini ada apinya. Nah, untuk menghilangkan oksigen di dalam wadah ini, ditaruh lilin yang ada apinya, lalu akan kelamaan si api ini membutuhkan si oksigen, untuk hidup. Ketika oksigen di dalam wadah ini telah habis, maka apinya juga akan habis. Yang akhirnya akan menghasilkan apa? CO2 ini tadi. Makanya disebut mereaksikan oksigen menjadi CO2. CO2 ya bermanfaat untuk mikroorganisme. Ya, untuk tadi C-nya tadi ya. Ada beberapa organisme yang memanfaatkan CO2. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan sulfur. Sulfur itu berfungsi untuk pembentukan asam amino sintesis. Nah, asam amino juga sintein, metionin, polisakarida, dan beberapa koenzim. Nah, di sini koenzim, berarti sulfur itu dibutuhkan oleh mikroorganisme. Sulfur itu dapat diperoleh melalui yang pertama sulfur anorganik dan sulfur organik. Kalau sulfur anorganik itu contohnya adalah sulfat, hidrogen sulfida, butiran belerang, dan tiosulfat. Kalau yang organik itu contohnya adalah sintein dan metionin. Nah, itu yang sulfur. Yang selanjutnya adalah fosfat, kebutuhan akan fosfat. Fosfat ini dibutuhkan oleh sel untuk apa? Untuk ini pembentukan asam nukleat, fosfolipida, dan koenzim. Nah, untuk pembentukan ya, membentuk beberapa bagian sel. Jadi fosfat ini fungsinya untuk meregenerasi atau untuk membentuk bagian-bagian sel berupa asam nukleat tadi, fosfolipida, dan koenzim. Nah, fosfor ini sama dengan sulfur tadi dapat diperoleh melalui anorganik dan organik. Kalau anorganik bisa contohnya garam-garam natrium dan kalium fosfat, sedangkan yang organik bisa nukleotida. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme apa. Jadi faktor-faktor yang
dipengaruhi oleh mikroorganisme. Tadi kita setelah memberikan nutriennya kita kasih ya. Kita telah kasih makanannya, tapi kok mikroorganismenya nggak hidup-hidup nih? Kenapa ini? Nah, berarti ada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme. Selain tadi adalah makanan tadi ya, selain makanan. Nah, di sini ada 3 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme. Yaitu yang pertama adalah suhu, yang kedua kondisi atmosferik, dan ketiga pH. Ini yang mempengaruhi mikroorganisme. Berarti mikroorganismenya ada yang nanti suhunya pengennya normal, ada pengennya tinggi, ada pengen suhunya rendah. Nanti kita akan bahas, insya Allah. Nah, di sini kita akan bahas yang pertama adalah suhu. Setiap spesies itu memerlukan kisaran suhu tertentu untuk pertumbuhannya. Nah, di sini spesies itu, mikroorganisme itu dibagi menjadi 3 golongan berdasarkan lingkungan suhunya. Yang pertama adalah psikrofil, mesofil, dan termofil. Kalau psikrofil, suhunya 0 di bawah 0. Sekitar 0 atau lebih rendah lagi. Jadi kisarannya 0 derajat Celcius atau lebih rendah lagi. Jadi bakteri disebut itu psikrofil. Berarti kalau misalnya bakteri itu hidupnya di kutub-kutub, nah ini bakterinya psikrofil. Yang kedua adalah mesofil, yaitu tumbuhnya sangat baik pada suhu yang 25 sampai 40 derajat Celcius. Yang hampir-hampir netral. Termofil, netral kata sih ya kalau yang mesofil tadi. Termofil ya suhunya lebih tinggi, yaitu 45 sampai 60. Nah, contohnya apa di sini? Kalau yang psikrofil, yang 0 atau lebih rendah itu Polaromonas vacuolata. Oh, yang pertama. Kalau yang mesofil, yang suhunya 25 sampai 40 tadi, yaitu Escherichia coli atau E. coli sering kita sebut ya. E. coli. Yang ada banyak ada di air-air ya. Termasuk air yang untuk kita minum. Makanya ketika kita ambil air sumur, kita masak terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya untuk membunuh bakteri E. coli-nya. Yang termofil, karena si E. coli tadi kan hidupnya pada 40 sampai 60 derajat Celcius. Maaf, 40 sampai 60 ya. Tapi 25 sampai 40 derajat Celcius. Sehingga ketika kita masak, ya bakterinya mati. Dimasak sampai mendidih 100 derajat Celcius. Sehingga lingkungannya ini menjadi panas sehingga bakterinya tidak mampu untuk hidup karena hidupnya itu pada kisaran suhu 25 sampai 40 sehingga dia mati. Yang termofil itu adalah bakteri misalnya Bacillus stearothermophilus yang kisaran suhunya tadi bisa hidup 40 sampai 60 derajat Celcius. Nah, yang kedua kita akan bahas tentang termofil. Tadi termofil apa? Termofil yang pada suhu 40 sampai 60 derajat Celcius. Termofil itu juga dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, eurythermofil atau eurythermofil atau termofil fakultatif, yaitu dia dapat tumbuh baik pada kisaran suhu mesofil. Jadi dia dapat tumbuh dengan baik pada kisaran suhu mesofil. Mesofil tadi apa? Kisaran suhu 25 sampai 40 derajat Celcius. Ini ya, E. coli tadi. Jadi termasuk juga ada beberapa bakteri termofil itu juga bisa dapat tumbuh baik. Jadi dia itu bisa tumbuh di antara 40-60, tetapi juga bisa tumbuh di 25 sampai 40 derajat Celcius. Yang kedua, stenothermofil atau termofil obligat, yaitu mikrobia atau mikroorganisme yang tumbuh baik pada suhu di atas bisa tumbuh baik di atas 60 derajat Celcius. Jadi dia juga bisa tumbuh 40 sampai 60, tetapi ketika dia tumbuhnya di atas 60 derajat Celcius dia masih bisa tumbuh dengan baik. Itu maksudnya
stenotermofil. Sedangkan yang paling kuat itu adalah bakteri hipertermofil. Hipertermofil yaitu dia dapat bisa tumbuh juga pada suhu di atas 90 derajat Celcius. Nah, yang kedua tadi kan berdasarkan suhu, lalu tadi faktor-faktor mempengaruhinya adalah berdasarkan suhu. Yang kedua adalah atmosferik. Nah, sekarang kita akan mempelajari faktor yang kedua, kondisi atmosferik. Mikroorganisme dapat diklasifikasikan menjadi 4 kelompok atas dasar kebutuhan akan oksigennya. Tadi kan oksigen tadi ada aerobik, anaerobik. Nah, di sini akan ditambah lagi atmosferik itu juga dapat dibagi, kebutuhan oksigen itu dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah mikroorganisme aerobik. Ya, berarti dia memerlukan oksigen untuk melakukan respirasinya. Benar-benar butuh oksigen. Yang kedua, tadi kita udah bahas ya, aerobik. Yang kedua, anaerobik obligat, yaitu mikroorganisme yang tidak dapat hidup dan berkembang biak dalam lingkungan yang mengandung oksigen. Jadi dia tidak dapat hidup pada oksigen. Dia tidak dapat hidup kalau dia tidak dapat hidup kalau ada oksigen. Dia tidak dapat hidup kalau ada oksigen. Hal ini disebabkan oleh mikroorganisme memiliki enzim-enzim yang sangat sensitif dan tidak dapat berfungsi bila terdapat oksigen. Jadi dia sensitif sekali terhadap oksigen. Ada oksigen langsung tewas ya. Ini yang mikroorganisme anaerobik obligat. Jadi obligat benar-benar tidak suka dengan oksigen. Ketika ada oksigen, jangan dekat-dekat. Nah, yang kedua, fakultatif. Nah, kalau fakultatif ini bakterinya friendly banget gitu ya, friendly banget di mana saja dia bisa hidup. Ada oksigen dia bisa hidup, tanpa oksigen juga dia bisa hidup di sini. Jadi dapat hidup dengan atau tanpa kehadiran oksigen. Berarti ya friendly banget, bisa hidup di 2 tempat. Fakultatif. Nah, sedangkan yang terakhir adalah mikroorganisme mikroaerofilik. Mikroaerofilik, yaitu mikroorganisme aerobik yang hanya memerlukan tekanan O2 yang rendah. Kalau ini kebutuhan oksigen yang rendah, dia bisa hidup. Jadi dia aerobik, dia butuh sekali dengan oksigen, tetapi kalau oksigennya rendah, dia masih bisa hidup. Ini yang mikroorganisme mikroaerofilik. Nah, yang terakhir itu adalah faktor untuk pH. Nilai pH yang rendah dapat mengakibatkan gangguan pada pertumbuhan mikroorganisme karena dapat mempengaruhi aktivitas enzim. Nah, di sini. Jadi, pH itu fungsinya adalah untuk aktivitas si enzimnya. Enzim itu bisa beraktivitas bila pH-nya optimal, pH-nya netral tadi juga. Kalau pH-nya rendah, di sini dapat mengganggu aktivitas si enzim. Kisaran pH optimum untuk kebanyakan mikroorganisme itu adalah 6,5 sampai 7,5, yaitu pH netral. Batas minimum dan maksimumnya itu adalah pH 4 sampai 9. Ini bakteri masih bisa bertahan untuk hidup, berjuang untuk hidup walaupun kondisi lingkungannya seperti ini. Perubahan pH dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Juga cara untuk membuat pH larutan penyangga buffer menjadi optimum dengan menambahkan ke dalam media tumbuhan mikroorganisme. Nah, jadinya bagaimana untuk membuat si mikroorganismenya pH-nya ini netral, selalu netral, ya tadi dengan menambahkan larutan penyangga atau buffer ke dalam limbah kita atau ke dalam media untuk kita jaga pH-nya supaya netral. Sehingga ketika menghasilkan asam, si buffer ini yang akan menetralkannya. Atau ketika menghasilkan produk basah, si buffer ini akan menetralkannya. Nah, demikian untuk pembahasan kita pada kesempatan hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan di sesi berikutnya, di pertemuan selanjutnya, insya Allah di pekan berikutnya. Bila ada pertanyaan, silakan ditanyakan.
di bawah komentar video ini atau di grup pembelajaran kita. Bila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Saya tutup pembelajaran kita pada sesi kali ini dengan mengucapkan alhamdulillah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa barakallahu fikum.